terjadi adu tanding antara utusan dari Laut Merah dengan Pangeran Lodaya. Jangan kemana-mana, ikuti terus penerusan kami di Kawah Putih Ciwidey, Kabupaten Bandung. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan diri Anda, tenangkan diri Anda. Oke, dengan siapa saya berhadapan? Kenapa Anda bingung ya? Banyak orang, banyak manusia. Oke. Bisa Anda beritahu nama Anda? Aku mencari Jaya Wisesa. Waduh. Ada urusan apa Anda cari Jaya Wisesa? Kalian tidak mengenal aku. Ya justru kita kenalan dulu. Nama Anda siapa? Nanti saya bisa sampaikan ke Jaya Wisesa. Wanarayuda. Wanarayuda. Saya kan manggil makhluk yang ada di Gunung Patuha. Kenapa Anda yang masuk? Anda kenapa mencari Jaya Wisesa? Kalian. Kenapa? Untuk mencari Jaya Wisesa. Memang Anda tahu Jaya Wisesa ada di sini? Iya. Tahu dari mana? Kamu membawanya. Hah? Membawa? Mau Jaya Wisesa? Enggak lah. Saya ngumpetin, bukan bawa. Oh, iya. Saya umpetin. Kok Anda bisa tahu? Karena aku mencarinya. Mencoba mencari tahu. Mencari tahu. Gagal lagi. Hah? Jadi Untuk apa Anda? Setelah Anda berjumpa dengan Jaya Wisesa, apa yang Anda lakukan? Ada yang akan saya bicarakan penting dengannya. Ya udah sampaikan ke kami. Biar nanti saya tak perlu sampaikan tahu. kembali. Nggak mau? Tak perlu tahu kalian. Nggak perlu tahu. Ini urusan kami. Oke. Seperti itu ya. Tapi Anda tahu tentang Gunung Patuha? Sebab konon katanya Jaya Wisesa. Kesini untuk mencari Jaya Wisesa. Iya, tapi kan saya juga pengen tahu. Anda tahu apa enggak? Karena zaman dulu katanya Jaya Wisesa pernah menjadi penguasa gunung ini. Tapi pensiun atau dipecat ya dulu ya. Masya Allah. Kalah pemilu. kalau pemilu Iya. tahu lah itu. Anda sudah ikut dengan Jaya Wisesa pada waktu itu? Sudah. Sudah tahu? Dan betul Jaya Wisesa membawa pasukan Kera Putih ke Gunung Patuha ini. Yang berasal dari Banyuwangi, dari Kawah Ijen. Ketika Jaya Wisesa dan rakyatnya, serta pasukan-pasukannya diminta untuk datang ke barat. Pada saat itu, Laut Merah sedang menyerang Wah, udah lama sekali itu. Ujung Kulon. Itu diperintahkan oleh siapa itu kalau Anda bilang Jaya Wisesa diperintahkan ke sini? Siapa yang memerintahkan Jaya Wisesa? 9 Sangyang. 9 Sangyang. Oh, berarti Pangeran Lodaya masih bergabung dengan para Sangyang. Keluarkan Jaya Wisesa. Aku ingin bertemu dengannya. Iya, oke. Tapi setelah acara ini selesai,
Saya kasih waktu Anda 5 menit untuk berjumpa dengan Jaya Wisesa. Baiklah. Karena saya butuh informasi langsung dari Jaya Wisesa tentang lokasi tempat ini. Apalagi menyinggung kerajaan mana? Laut Merah. Laut Merah. Ada apaan nih? Panjang ya ceritanya ini. Oke. Anda bertukar ya? Bertukar dengan Jaya Wisesa, Dik. Jaga belakang. Ki, Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Ki, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah api ya. Ya Allah. Oke, Wendy. Tadi ada nyari Ki. Yudo. Iya. Nyari-nyari sampean niku. Kawit biyen dhewe golek aku. Dan belum pernah ketemu ya. Sejak Aki masuk Islam. Setoleh aku goleki. Aku arep lungguh. Ana ing ngisor wit. Oh, nyari tempat duduk. Ya udah cari Ki. Gak apa-apa. Dia bisa ngambang, nggak apa-apa. Dia bisa ngambang ini. Oke, ini ada batu nih. Oh, dia memang temennya Di batu ya. Oh. Bisa aja dia. Tahu aja Ustaz ada tempat duduk enak. Jangan dari tadi di sini. Oke, Ki. Masya Allah. Alhamdulillah bisa hadir ke tempat ini. Iya leh. Iya, saya memang dari beberapa waktu yang lalu sih memang merencanakan untuk meliput nih sejarah Kawah Putih. Jadi saya coba cari-cari informasi, apalagi dulu tahun 2012 saya pernah bermalam di sekitar Ciwidey. Kawah. Ya, saat ini kan kita ada di situ. Dan saya sempat didatangi beberapa utusan dari Kawah Putih. Pada waktu itu 2012. Itu yang membuat saya juga semakin penasaran, apalagi ada tawaran dari Korwil Bandung untuk meliput Kawah Putih. Dan dari informasi yang saya terima, bahwasanya untuk mencari sejarah Kawah Putih, nggak usah kemana-mana, suruh menghubungi Joyo Wiseso. Karena katanya Aki pernah menjabat walaupun sementara PLT, kayaknya nih Raja PLT di sini di Kawah Putih. Makanya saya coba undang dari Wetan ke sini. Iya. Tadi Yudo juga nyinggung masalah Kerajaan Laut Merah, Ki. Emang ada hubungannya ini? Saya belum tahu malah itu. Aki bisa cerita? Panjang. Wis nggak apa-apa. Ada kopi, ini ada kopi kan? Minta kopi dong. Kuwi barang opo? Kopi, minuman, menyehatkan bagi yang doyan. Oke, Ki. Wiwiti cerita nih. Ya, sip. Mantap. Rikala semono. Pasukan-pasukan Segoro Abang saka kulon kono. Teko ana ing ujung kulon. Apa itu datang ke ujung kulon? Laut Merah. Pasukan Laut Merah. Datang dari ujung kulon ke sini. Nyarno Menyiarkan. panutane Apa? Menyiarkan, manembah ring Gusti Allah. menyiarkan agama Islam untuk menyembah kepada Gusti Allah.
Lalu ana ing kene Di sini durung ana belum ada. panutan kaya mengkono iku. oh ajaran itu belum ada di sini ya. Dulu penguasa Gunung Patuha itu siapa itu? Lodaya. Pangeran Lodaya Ya, sebelum disancang atau sekalian sama sancang? saartiku Setahu dia. Lodaya wis nglomporo. Wis nguasane Lodaya udah pirang-pirang nggon. beberapa tempat. Aku mbiyen yo melok bantuk. Dulu karena dia Apa sing dadi karepane? bukannya. Tapi kerajaannya itu ada di sini atau di Sancang pada waktu itu? Kraton Iya, keraton. ana ing Patuha kene. Ada di Patuha sini. Ada di Patuha sini. Oh, jadi dulu kuasanya Pangeran Lodaya di tempat ini ya? Iya, Terus apa yang terjadi selanjutnya? rakyat dheweke ora gelem ana Rakyatnya sing tidak nrimo ajaran kuwi mau. rakyat tidak ada yang mau menerima ajaran Islam. Lalu Rakyat Lodaya, Rakyatnya Lodaya panglima-panglimane perang ditokno kabeh, dikeluarkan semua gempur untuk mengumpul sapa wae kang saka Segara Abang kuwi. pasukan pasukan dari Laut Merah. di mana itu kesepuhannya itu? Laut Merah dulu. Setahu saya kan. Kulon. Oh, di ujung kulon. Berarti Laut Merah sudah menduduki ujung kulon pada waktu itu. Dan ujung kulon itu memang tempat yang tak bertuan, sehingga kerajaan Laut Merah bisa menguasai dengan mudah. Ya mengkono le. Ya, Lalu apa yang terjadi selanjutnya itu? Ana ing kono di sana aku yo nate ngangsu ilmu dia pernah sadurunge sebelum padha mlebu kono. Oh, sebelum Laut Merah masuk ke sana gitu maksudnya? Mergo karena guru-guruku akeh sing saka kono. gurunya banyak yang dari ujung Oke, oke. Iki raga iki kena ngopo to le? Hah? Raga iki kena ngopo? Biasa. Kok ora kaya biasane? Suhunya 14 derajat, sangat dingin. Apa iku? Apa ya? Dingin apa saja? Adem. Adem pisan. Wis anggere betah. Apa kata? Dibikin betah? nggak betah. Oh, nggak betah. Selimuti Pak. Oh ya, selimuti. Biar agaknya adem. Anget. Tekan ngendi ceritane mau? Nah, itu. Banyak guru. Sampean banyak guru di ujung kulon. Iya. Pancen aku akeh meguru ana ing kene. Ujung kulon. Sakwise tekane Segara Abang iku Segoro Abang, oke. gempur Menggempur, merembet tekan ing kene. lambat-lambat Sampai ke sini. Aku diutus orang bopong dia terus supaya ngewang Biar. pangeran. dia utus bapaknya untuk membantu pangeran Lodaya. Oke. Waktu iku Pada waktu itu Anda bisa terangkan sendiri. Empu Tenang, ya. Wastadewa kalian Cangyang Antarikusumo kita sama sing seka aku yang dari Dewi Maiswari ku teka Waduh.
Ratu Kidul. Lancak Piturute. Oh, Nyi Roro Kidul. Itu dalam rangka apa itu? Mereka datang atau mereka kumpul? Yantu Lodoyo bantu. Bantu Lodaya. nanging waktu iku Namun pada saat itu panglima Lodoyo hancur kabeh Dapat Sirno. dikalahkan. marang Segoro Abang. Lalu Mangkane oleh karena Kang Bobo ngutus awakku bapaknya mengutus supaya mbiyantu. Hmm. agar membantu. Ananging Namun Lodoyo ngomong Lodaya Bicara ya. marang Laut Merah sing kandham Iya, betul, Laut Merah. supaya agar adu arep ijen adu lawan satu. siji-siji. Masya Allah, perang tanding Iya, antara Lodaya dengan siapa itu? waktu iku Priyantone Pada saat itu lawan duweni cahya kang sumunar, punya cahaya yang pasti resik bersih lan wibawa dan wibawa sing jenenge yang namanya Hasim Bahadur. Oh, Masya Allah. Jadi Pangeran Lodaya lawan tanding dengan Hasim Bahadur. Iya, Terus apa yang terjadi itu? Mereka sama awakku kuat. arep melok-melok dia mau tetep ikut-ikutan, wae dipenging nggak boleh ikut-ikutan Oh, nggak boleh ikut-ikutan. karo Lodoyo. sama Lodaya. Kang Bobo uga mengkono, Maeswari uga mengkono. Oh, mereka menyaksikan semua. Termasuk Iya. Astadewa. Masya Allah. Perang tanding kalaksanan. Laksanaan perang tanding Lodoyo gak iso nembus Lodaya nggak bisa nembus. ajiane dheweke. Masya Allah. Lodoyo ngetokno Lodaya mengeluarkan pusaka pusaka andalan, nanging namun ka ono siji nggak ada Sing yang iso satupun yang gawe bisa. kawus Masya Allah. Bahadur. Jadi nggak ada satupun pusaka atau keilmuan ajian-ajian yang Pangeran Lodaya lontarkan itu terkena oleh ke Hasim Bahadur. Iya, Masya Allah. Terus apa yang terjadi selanjutnya itu? waktu iku Pada saat itu aku yo pengen ngamuk, dia pengen nanging aku ora iso. Lah iyalah, sekelas Pangeran Lodaya aja nggak mampu, apalagi Anda. Iya. Masya Allah. Berarti Pangeran Lodaya dikalahkan oleh Hasim Bahadur. Kalahe mengkene le, kalahnya di sini. Kalahnya di sini. mengkene awak murti basa mengkene kuwi Mengkene Apa, Le? apa? begini. Oh begini. Ah. Kalahe mengkene. Oh gimana kalahnya? Kalahnya begini. Waktu iku Pada saat itu Hasim Bahadur njupuk Hasim Bahadur salah mengambil sawijining kayu salah satu kayu ana ing alas yang ada di Hutan. Hutan mana itu yang diambil? di ujung kulon kono. Di ujung kulon. Ada namanya nggak kayunya itu? Awak muruh kabeh rikala semono Kita langsung di kayu sentigi Stigi. Masya Allah. ora umum. Oh tapi aneh kayu stiginya itu. Orang umum. Iya. Terus apa yang terjadi? Apa yang dilakukan dengan kayu tersebut? Dheweke nyegal kayu iku, Dia memegang kayu itu ngucapno mantra-mantra ing aku mengucapkan dhewe gak eruh apa sing dipangucapke. Hmm. Ning saiki yen tak eling-eling Hmm. iku basane dheweke. Bahasa Arab ya? Iya,
Oh, Al-Quran mungkin itu. Alus suarane Kalau suaranya ndadekno awake sumunar, cahyane terang, gawe sulap ing mripat. membuat silau mata. Aku dhewe ra iso nahan Dia nggak bisa nahan Masya Allah. sulape. silaunya. Jadi bercahaya langsung itu setelah dia membacakan ayat-ayat Quran. Iya. Lodaya bengok-bengok sakjroning Teriak-teriak. Teriak apa? Kesakitan atau? asing badur nyapetno Asin ana ing awake nyangkut lodaya. ke badannya. Masya Allah. Kaping 7 Jumlahnya 7 kali. 7 sabetan. lodaya ambruk. Lodaya jatuh. Masya Allah. Langsung tak samber. Langsung disamber. Akhirnya Akhirnya isin malu mergo kalah. karena kalah. Awak dhewe semingkir. Mereka menyingkir. Mereka itu siapa? Hasib Bahadur Tutuh atau Pangeran Lodaya lodaya dan juga pasukannya. juga aku lan Bopo juga ngono. Nding sumingkir. Daya Mergo janjine wong mau. Itu Asadewa nggak bantu itu. Dheweke ra iso. dia nggak bisa. Antari Kusuma juga Ora sang iso. yang lain tidak ada yang bantu. Mergo keputusane Ijen lawan Ijen. Oh, 1 lawan 1. Masya Allah. Lodaya loro Lodaya sakit. digawa ana ing patuha kene. Dibawa di patuha sini. Aku yo melok bantu mboyong. Oh, Anda merawat Pangeran Lodaya? Iya. Tak rawat kalian pitu betari Dengan 7 bidadari. supaya iso gawe pulih maneh. Jadi selain Lodaya. Anda ada 7 batari ya, yang Iya. ikut merawat Pangeran Lodaya. Iya. Akhirnya sembuh itu. Suwe Berapa lama itu fase dari luka sampai dia sembuh itu? yo ma tahun-tahun le nek kanggo. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Masya Allah. Lalu setelah sembuh apa yang dilakukan Pangeran Lodaya itu? Dendam dia. Menyerang balik. Mengko dhisik Tahan dulu. Oh, tahan. Kopi mana kopi? dheweke ana rubah tindak lakune. Dia tindak Uga pangucape wis ora kuar-kuar kaya biyen-biyen. Masya Allah. Jadi berubah karakter ya? ucapannya juga udah nggak berkuar-kuar. Aku dhewe yo Aneh. gukmun. Dia sendiri juga Mula aku yo trimo sumingkir. Dheweke wis ra kaya biyen. Oh, udah berubah ya, nggak seperti yang Ben dulu. sak karep-karepe dhewe. Masya Allah. Ana ing salah sawijining ada di salah Pasuk. satunya. pasugatan apa yo le. Apa itu? Pasugan. Pokoke songo Sanghyang. Oh, 9 Sanghyang. Iya, Lodaya juga uga teko. Lodaya juga datang. Dadi gumunane kabeh kang teko ana ing pawiwahan kuwi. Jadi yang datang di pertemuan Ngopo itu dheweke kok dadi wong meneng? kenapa jadi orang pendiam? Oh, jadi berubah karakternya ya. Masya Allah. Meneng lan meneng enenge Diam ora lan kaya diam. biyen. Iya, jadi nggak banyak Nuweni. bicara. Ya. Usul Mempunyai sing usul.
Trengginas. yang berbeda. Terangane le dheweke meneng-meneng Dia diam-diam mara ana ing ujung kulon. ke ujung kulon. Oh, Pangeran Lodayanya diam-diam pergi ke ujung kulon Iya, menemui Hasim Bahadur. aku ngenai Santi, telik Santi Hmm. mengkono polae. Begini, Aku sempat muring. dia sempat marah-marah. Oke. Jadi saya paham. Jadi dengan perubahan karakter Pangeran Lodaya itu membuat Anda curiga dan memata-matai ini ada apa gitu. Dan ketahuan bahwasanya Pangeran Lodaya sering ke ujung kulon menjumpai Hasim Bahadur. Iya, bobo ngono muring gede. Terus Anda muring ya. Bapaknya dia. Oh, bapaknya juga muring. Antariku semua iku ngono. Oh, jadi mereka para sanghyang tahu semua ya akan kepergian Lodaya ke ujung kulon. Aku sing wenehi weruh. Dia yang ngasih informasi. Oh, Anda yang memberikan informasi. Ngopi Ki. Bismillah. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Terangane dheweke mlebu Islam Masya Allah. marang Hasim Bahadur. Jadi yang mengislamkan Pangeran Lodaya Hasim Bahadur. Iya le, Terus apa reaksi para sanghyang itu? ayo muring geden. Marah besar. Marah besar. Iya, Apa yang dilakukan mereka itu? Kang Bopo ngutus Hmm. Dharma saka Galunggung Oh, Masya Allah. supaya ngobrak-abrik gawe lunga Lodaya ana ing panggonane Patuha. Oh, jadi ngutus Raja Dharma. Braja Dharma Patuha. gunung ini. Karena kan memang tempat tinggal ini ya. Terus tempur mereka berdua jadinya itu. Genah Iya. ora umum. Aku dhewe trimo ndelik. Dia bersembunyi. Oh, Anda sendiri bersembunyi karena takut ya? Oh, itu Iya. petir mulu kali ya, jedar-jedor. Masya Allah. Terus apa yang terjadi itu? Ana ing lembah Patuha Di lembah Patuha dhisik dulu sumur sumur. ukurane cilik Sumur itu ukurannya kecil. ngetokno Mengeluarkan lebu mulak-mulak. ya, air. Mendidih. Iya, Terus? barengan karo gelute kekloron kuwi mau. Barengan sama perangnya mereka. Masya Allah. Jadi perang tempurnya mereka berdua. Gede Dia meletus jadi besar. merusak kiwotong Merusak kiri kanan. rakyatku kasing mati. Masya Allah. Meletus itu kali Gunung Patuha enggak? Iya le, Iya. Masya Allah. ananging Namun Lodaya panggah ana ing Patuha kono. Lodaya tetap di Sawise letus mau setelah letusan itu. diparani marang Braja Dharma malih. Oh, didatangi Braja Dharma lagi. Setelah meletus itu ya. Iya, supaya lunga minggat saka papan kono. Agar pergi dari tempat ini. Aja gawe Jangan pengaruh pengaruh. ana ing daerah kono. Patuha ini ya. Lalu apa yang terjadi? Dheweke kesel Oh, Lodaya kesal. Kesal. mongkok mangkel atine ning mergo wis duweni panutan anyar. Dheweke isane mung nahan
Aku nyawang saka kadohan. Ia melihat dari kejauhan. Hmm. Dheweke kaya nulis ana ing tebing, Ia salah sawijining tebing. Asma Allah. Masya Allah. Ngono le. Sak peninggalé kuwi, setelah itu Lodaya Hmm. Lodaya banjur lunga. Lodaya pergi. Pergi akhirnya dari tempat ini, dari Gunung Patuha. Jalasetra sing saka Kabupaten Galunggung Hmm. diutus marang Barajadarma supaya manggone ing Patuhaku. Oh, Jolosetro. Resi itu ya? Dari Resi, ya Resi. Masya Allah. Lantas pergi kemana itu Pangeran Lodayanya? Waktu iku Pada waktu itu aku wis ra ana kabar karo dheweke. Hmm. Kelangan enggok merga dheweke wis nutup apa kang dadi kunci-kunci jaman biyen-biyen isih bareng. Pangeran Lodaya menutup komunikasi dengan Oh, dengan semuanya menutup komunikasi. Dia menyendiri. Apakah dia langsung ke itu hutan sancang kali? Mungkin ana ing sancang ning namun menurutku Hmm. dheweke kalau pasukan-pasukane kang arupa macan Hmm. golek enggon. Ada di sana ya. ya mencari tempat. Oh, mencari tempat. Iya. Ya kuwi alas sancang iku Alas sancang itu ya. sing dhisik dinggoni Buto Ijo Yang dulu ditempati Buto Ijo di atas sancang. Hmm. digempur malang Lodaya. Digempur Sak Lodaya. artiku ngono kuwi ceritane dhek iso nguasani sancang. Oh, itu asal muasal dia bisa menguasai hutan sancang ya. Iya. Masya Allah. Luar Nanging- biasa. Namun Lodaya duwe kekarepan Lodaya punya keinginan marang panutane kuwi. Mulambara sama panutan-panutannya. Hmm. dheweke Dia, manggon ana ing Gunung Sawal. dia bertempat tinggal di Gunung Sawal. Dene ing sancang kuwi pasukan-pasukane sing nggon. Kalau di Sancang pasukan-pasukannya, tapi kalau Pangeran Lodaya di Gunung Sawal. Itu di Gunung Sawal. Oh, dia memantau dari Gunung Sawal ya. Iya le. Oh gitu, Masya Allah. Luar biasa itu. Ngono wae le ceritane. Tunggu dulu, masih ada beberapa, kopi saya juga belum habis ini. Jadi, tadi Anda menyebut resi dari Galunggung. Siapa tadi namanya? Jalasetra. Jalasetra. Itu sampai saat ini Iya. Jalasetra menguasai Patuha Dheweke ini ya. sing nang kono. Sampai sekarang ya. Iya. Dia ada di puncak Patuha. Oke. Terus Anda tahu bidadari-bidadari yang merawat Pangeran Lodaya? Sebab kayaknya mereka itu yang pernah datang ke saya itu 7 bidadari itu. Bidadari, Batari. Dari Betar. Anda kenal? Lah wong sing gawa yo aku to le. Oh iya, iya. Maksud saya bisa menyebutkan nama gitu. Sebab ada kaitannya ini pertanyaan saya ini. Jeneng. Jenenge. Pitu kok nyebutno kabeh. Satu Gah. Satu pimpinane. nggak mau nyebutin semuanya, Mas. Ya wes. Dewi Andini. Dewi Andini. Berarti yang dideketin sama Ki Jarot Dewi Andini. Bocah iku manah. Iya. Oke, ndak ingetin Dewi Andini ndak. Oke. Wis ngono le. Krungu-krungu awakmu arep nang wetan. Nanya, dengar-dengar Pak Ustadz mau ke timur. Iya, saya rencana mau ke timur.
Insya Allah setelah dari Bandung ada satu kota lagi tengah, langsung saya nang wetan. Abot ceritanya ono ing wetan le. Berat ceritanya dia. Iya, terutama saya mau tahu tentang Bubat. Si Yudo mau kepiye? Yuda tadi bagaimana? Goleki aku. Ya tadi saya janji Aki bisa nemuin dia, saya kasih waktu 5 menit. Aku rong buka. Apa itu? Dia belum buka. Oh belum buka. Oke. Nanti temuin aja 5 menit, sampai tahu ada informasi penting juga dari Wanara. Apalagi kalau Wanara bisa diajak jadi masuk Islam. Itu alangkah bagusnya juga itu. Oke, berarti terus Anda sendiri pernah di tempat ini Anda bersama Lodaya pada waktu itu ya? Iya. Oke. Dan yang mengislamkan Lodaya adalah Hasim Bahadur. Wah, ini baru ini. Pantesan Hasim Bahadur dikenal sama para sanghyang. Iya seperti itu. Ada pertanyaan kan, Ra? Oh iya, kejadiannya itu sebelum Masehi atau setelah Masehi? Anda ingat kejadiannya itu? Kejadian sing opo iku? Ya, tempur-tempur, terus gunung meletus dan lain sebagainya. Yen miturut awakmu. Apa kata? Kalau menurut Pak Ustadz, Menurut saya, Sekitar abad 9, abad 10 kuwi anggone Laut Merah nyerang pasukan Lodaya. oke. Berarti itu efek dari penyerangan Baruna juga pada waktu itu mungkin itu. Sejarah awalnya kan diketahui kenapa Laut Merah sampai masuk ke tanah Jawa ini karena pertempuran dengan pihak selatan pada waktu itu. Ngerembet ke iku. Iya. Kalau nggak salah dia menyerang sampai Cilacap ya. Yen ngerembet no iku ceritane bakal dawa. Apa ya? kalau merambat cerita itu Ora rampung makin le. panjang, nggak selesai. Nggak apa-apa, kita masih punya berapa episode lagi, Ndra? Iya bener, dia kan pernah kalau nggak salah ngomong ya, nyerang sampai Cilacap. Ini mah Cilacap Jawa Tengah ini Jawa. Oh berarti kena efek. Oke. Aku eling. Yang gunung meletus itu dia ingat. Dia inget ya. Oh sekitar abad 10. Tapi emang bener. Sawise abad 10 11. 11 paling yo le. Karena Islam itu kan abad ke-6. Jadi setelah Islam, Ndra, bukan sebelum Masehi, Ndra. Abad 11 saat meletusnya gunung. Iya, abad 11 kan. Berarti sekitar 1000 berapa gitu. Habis opine? Ya wis entek ya wis aku anggone cerita. Kalau udah habis dia Saya bikin lagi. Iya, tapi ini informasi menarik sekali ini. Saya sendiri baru mendengar nih, Anda bisa bercerita. Itu Darmo tahu nggak sih itu Darmo? Kabeh cerita ana ing alam lelembut kabeh dhewe roh. Oh, dia juga. Nanging Tapi kadang dia suka polahe yo mong kono kuwi. Ngerti dhewe awakmu. Apa kata? semua cerita di lembut dan itu tahu, tapi tingkah lakunya ya seperti itu. Nah, iya, dia kadang agak ngibul-ngibul juga itu ceritanya tuh. Biar seru kata dia. Wis Masya Allah. Ngono Tunggu wae. dulu Ki, saya kan kangen udah lama nggak ketemu. Apalagi kita punya rencana buat di Jawa Timur nanti itu di Bubat, terus di Pemandian Gajah Mada, pokoknya di Mojokerto lah. Dan juga yang menarik juga kita akan liputan di Banyuwangi, kita akan mengungkap. Nah, Aki tahu nggak tentang sosok makhluk yang bernama Badara Wuhi? kuwi sapa? Itu siapa? Dia katanya penari dari pantai selatan, siluman ular. Anda pernah mendengar nama itu? Badara Wuhi. Menurut Ora.
KKN. Aku ora roh. Ku barang opo? Kok bareng? Orang di penari. Sinden ya. Sinden. Wis urusan dhewe le. Urusan sendiri. Wah, nggak CS ini. Nggak seru. Oh, Aku ora weruh. Iya nggak tahu Mas. Hah? Fiktif ya? Aing-aing. Ya wis lah. Wis mengkono wae. Tunggu dulu. Hah? Mengkono wae wis. Oh iya. Jadi di sini kan memang ada dua penyebutan tempat situs ya. Lupa juga situs. Ada Sunan Ibu, ada Sunan Rama. Kalau menurut Anda sendiri apakah yang dimaksud dengan Sunan Ibu itu Dewi Andini dan Sunan Rama itu adalah Jala Jalasetra? Setra. Iya. Mungkin Seperti itu ya. Mongso yo nyebut ning ngono kuwi. Oke. Terus di lembah juga ada sumur 7. Apa ada kaitannya dengan ketika dulu apa namanya Pangeran Lodaya dirawat? Ada 7 mata air. Sekarang dibikin sebagai apa sumur. Yen jenengmu yo istilahnya gawe simbol ngono kuwi. Oke. So, Iku penyerupaan saka petari-petari. Iya pancen iya. Mandinya di situ juga. Petari iki tugas sing gawe iki, petari iki tugas sing gawe Oh, iki, punya dhewe-dhewe. masing-masing. Mangkane nggone yo dhewe-dhewe. Oh, seperti Mengkono. itu. Wis sakarep mulai marak ngarani aku wis gah mikir-mikir kaya mengkono. Mau menamai apa? Oke. Tapi Batari itu mandinya di sumur itu juga. Hendra mau masang CCTV. Pengen tahu deh Mas. Enggak bercanda Ki. Itu pertanyaan dari Hendra. Tapi apa Kuncen ataupun masyarakat sini bahkan wartawan itu pernah melihat lafaz Allah di tebing sana itu. Kaya sing tak kondo mah. Iya makanya Kadang kala yo ngatonake Kadang nggak kelihatan. tulisan iku. Aku dhewe yo tau roh. Sakwise Lodaya nulis iku. Tapi waktu Lodaya nulis itu Anda nggak tahu itu lafaz Allah atau Ora apa? ngerti. Nggak ngerti ya goresan-goresannya. Itu nulisnya pakai apa? Tangannya dia atau pusaka itu? Yo nganggo kaluwiyane dheweke. Memakai kelebihan. Kelebihannya dia. Ya ora mungkin nganggo tangan tulisan aku areng. Oh iya, nggak ada arang juga. Sebab memang posisinya itu kalau kata menurut juru pelihara di sini itu nggak mungkin ditulis oleh manusia karena letaknya di tengah-tengah tebing. Ada lafaz itu. Dan sempat dimasuk berita juga itu kan, adanya lafaz itu ditemukan. Masya Allah. Jadi memang luar biasa ini ya Gunung Patuha atau Gunung Sepuh ini. Dan Kawah Putih itu berarti asalnya dari letusan Patuha pada masa itu. Leres. Iya benar. Akibat pertempuran dari Brajadharma dan juga Lodaya. Mereka sama kuat itu, nggak ada yang kalah ataupun menang. Ora ana sing kalah, ora ana sing menang. Mung atine dheweke kabeh. Trimo mundur ben supaya kayak tentrem kewetengan orang rusak alam. Oke. Mergo kahanan kuwi akeh sing kelangan Oke. dari saka bangsa lembut, Oh iya. saka bangsa menungsa, Betul. saka bangsa kewan kabeh uga ana. Tadi juga Kuncen saya baru teringat menyebutkan ada satu lokasi di atas itu namanya Sanghyang Buruan. Katanya tempatnya para Sanghyang rapat. Apa itu juga identik dengan pertemuan mereka itu pada waktu membahas masalah Pangeran Lodaya? Iya, Sanghyang Buruan. iku panggonane. Itu tempatnya. Masya Allah. Luar biasa. Saben gon ana
dhewe Tiap tempat ada sendiri. sing wis disediakno sang hyang. Oke. Tengah, wetan uga ngono. Sama ya semuanya ya. Sesuk bakal eruh awakmu. Dan itu juga kejadian itu yang menyebabkan Pangeran Lodaya keluar dari 9 sang hyang di Pulau Jawa Iya. ini. Ning tetep dihormati kalau liya-liyane. Iya. Karena memang Pangeran Lodaya punya sejarah yang kuat sih. Apalagi pernah berguru dengan guru yang sama dengan Astadewa dan juga Sang Hyang Baruna itu di Gunung Padang ya. Masya Allah. Ntar ada pertanyaan lagi nggak? Ini mumpung lagi baik dia mau cerita. Itu nafasnya sampai sekarang masih ada, Ustaz. Masih ada. Di mulut kuncen ini masih ada tadi. Ada yang mau nanya? Kabarmu kepiye le? Kenapa? Kabarmu piye? Oh, alhamdulillah. Brayat-brayatmu. Rakyat-rakyatku alhamdulillah apik-apik kabeh. Iya kan bener ya? Iya. Alhamdulillah. Wis aja nyinggung kidul kono, bencak arepe dhewe. Oke. Siap. Satu komando. Tetekno atimu, mlaku miturut ati. Iya. Ya, Minuwun marang Gusti Allah. apa itu? Meminta Bakal mulya Oke. dunya lan akhirat. Masya Allah. Iku kondone Hasim Bahadur. Iya. Berarti sedikit banyaknya juga misteri Hasim Bahadur udah mulai terungkap ya. Terutama itu yang jadi pertanyaan besar, siapa yang mengislamkan Lodaya. Masya Allah. Nanti di Wetan kita ketemu ngobrol-ngobrol lagi ya. Yen aku iso jawab pitakonmu, bakal tak jawab. Yen gak iso, aja maksa. Enggak, saya nggak maksa. Tapi masa sih nggak mau jawab, Ki? Saya sih nggak akan maksa. Iya. Iya le. Dong hati-hati yo. Kabeh wae. Nah, ini pertanyaan saya terakhir. Apa betul Dewi Andini itu punya hubungan sama Ki Jarot? Terus ditikung Apa sama... awakmu takon aku? Takon karo sing Enggak, ini bocoran aja, bocoran. Bocoran. ngerti dhewe awakmu. Wis, aku bali yo. Dia mau pamit, Ustaz. Mau pamit? Yo, Oke lah. aku kosek Wanarayuda piye iki yo. Mana Tak Rayuda buka. bagaimana, Ustaz? Nemoni aku. Wis buka aja. Mau kepiye dheweke? Ngomong apa? Iya, makanya kan nanti dikatanya sih membawa informasi. Cuma nggak tahu informasi dari mana. Siapa tahu memang penting. Wis ora apa-apa. Nanti tak dampingi. Solah bawane isih kaya biyen apa beda? Tinggal lakunya Masih kayak kemarin. Ganas gitu. Ajak kayak masuk Islam. mau dibuka. Ajak kayak dia masuk Islam. Iya. Ora bakal gelem. Iya, mau nggak mau urusan nanti. Yang penting ajak. Yo awakmu ngewangi. Ustaz membantu. Iya, saya bantu doa. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan segala sesuatu yang Anda lakukan. Yo. Usaha-usaha yang Anda lakukan. Iya. Ngono le. Oke deh. Oke. Iya. Mungkin itu aja, nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di Wetan. Yo, Iya. wis mengkono wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini awas dijagain. Alhamdulillah. Adem. Oke, sahabat siar, tadi kita sempat dialog panjang lebar dengan Rahyang Joyowiseso. Nggak disangka, nggak diduga ternyata Joyowiseso menjadi pelaku sejarah juga di lokasi ini bersama Pangeran Lodaya. Ada beberapa hal memang yang baru kita ketahui tentang jati diri Pangeran Lodaya, dan itu memang sangat-sangat
apa ya, kita nggak duga gitu bahwasanya Gunung Patuha dari namanya aja memang sudah tua, ya, atau Gunung Sepuh ini ternyata memang menjadi misteri yang luar biasa, terutama tentang adanya kerajaan Maung oleh Sang Hyang Lodaya pada waktu itu yang menguasai tempat ini. Dan dalam perjalanannya ternyata memang terjadi adu tanding antara utusan dari Laut Merah dengan Pangeran Lodaya, dan tetap di syiar dalam gelap. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.